Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Pastinya luar biasa. Mari Amen. bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk beri yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah. Kami merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini bersama-sama Tuhan dengan sukacita. Kami nyatakan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kuasa-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya.
Krisis boleh terjadi di antara setiap kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami pegang, janji-Mu ya dan amin untuk setiap kami. Kami pegang firman-Mu Tuhan, kami pegang janji-Mu, karena kami tahu ada pengharapan di sana. Bersama kita sembah Dia saat ini, siapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Sama-sama sembah Dia. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Haleluya. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu Tuhan selalu sertaku. Sama-sama kita katakan dengan iman. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Sebab kami percaya Tuhan, amin, Kau tak pernah gagal. Engkau Tuhan yang menghibur setiap hati kami, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Sebab kami percaya Tuhan, haleluya, Kau tak pernah gagal. Serukan bersama, janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janji
pernah gagal. Lebih lagi katakan bersama-sama. Kalau Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Yang bersinar setiap hari Tuhan. Demikian janji-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Haleluya. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Amin. Dalam segala bekerja dalam setiap perkara kami Tuhan. Segala perkara Engkau turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Janji-Mu dalam segala perkara Engkau bekerja untuk kami Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan krisis kami alami, tetapi Engkau Tuhan yang selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau pun mengerjakan ini dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau lalukan kami di dalam segala masalah kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Pemulihan boleh terjadi atas setiap kami. Pemulihan boleh terjadi atas ekonomi kami Tuhan. Pemulihan boleh terjadi atas keluarga kami Tuhan. Pemulihan boleh terjadi atas segala hal yang kami alami saat ini Tuhan. Karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yakin dengan iman, kami terima dengan iman Tuhan. Firman ini boleh mengubah setiap hati kami. Kami memiliki iman yang besar di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambil di dalam kitab Yeremia pasal 38
ayat 7 sampai 13. Kita akan belajar dari tokoh Ebed Melek. Yeremia 38 ayat 7. Tetapi ketika didengar Ebed Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed Melek orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed Melek, orang Ethiopia itu kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu dibawa ke tiakmu, sehingga sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan. Bapak Ibu, kita akan belajar dari peristiwa Ebed Melek ini seperti yang kita telah baca. Peristiwa ini terjadi pada zaman Raja Sedekia. Raja Sedekia adalah Raja Yehuda terakhir sebelum kerajaan Yehuda masuk ke dalam pembuangan. Saat itu Yerusalem itu sedang dikepung pasukan Babel, dan Yerusalem ini terkepung selama 1,5 tahun. Yeremia selama pengepungan itu, Yeremia ini berkhotbah supaya mereka menyerah kepada Babel, supaya mereka keluar dari kota, kemudian sudah nyerah saja kepada Babel, nanti pasti selamat. Ini isi khotbah Yeremia. Beginilah firman Tuhan, "Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup." Jadi Yeremia berkhotbah, isi khotbahnya itu ini, kalau tinggal di kota akan mati dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Tapi kalau keluar menyerah kepada orang Kasdim, orang Babel, mereka pasti hidup. Nah, pemuka-pemuka Yerusalem, para tua-tua gitu ya, pejabat-pejabat Yerusalem tidak suka mendengar khotbah Yeremia ini. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Para pemuka tidak suka mendengar khotbahnya. Mereka mempengaruhi Raja Sedekia supaya Yeremia itu dihukum mati. Nah, caranya bagaimana? Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Perigi itu sumur kosong. Sumur kering, tidak ada air, yang ada lumpur. Lah kalau Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ke dalam sumur berlumpur ini, Yeremia pelan tapi pasti, dia pasti akan mati. Mati dengan pelan-pelan. Mati dengan tersiksa. Pada saat Yeremia sudah dimasukkan ke dalam perigi itu, perigi yang isinya lumpur itu, orang-orang memberitahukan kepada Ebed Melek peristiwa ini. Begitu Ebed Melek mendengar, Ebed Melek ini bukan orang Israel, dia adalah orang Ethiopia. Ketika dia mendengar, Nabi Yeremia dijebloskan ke dalam perigi. Itu perigi yang berlumpur, dia pasti mati. Kemudian Ebed Melek langsung lari ke istana raja dan dia menemui Raja Sedekia supaya dia diizinkan menolong Nabi Yeremia. Dan singkat cerita, Ebed Melek oleh perintah Raja Sedekia diperbolehkan menarik keluar Nabi Yeremia dari perigi itu, dari sumur itu, sehingga Yeremia selamat.
Walaupun kemudian Yeremia tetap ditahan, tapi di rumah penahanan, diberi roti, diberi minum, tidak mati. Nah, kita melihat di sini, kita akan belajar dari Ebed-Melech. Siapakah Ebed-Melech? Dia adalah orang Ethiopia, bukan orang Israel. Dan ia menjadi sida-sida Raja Sedekia. Sida-sida merupakan kedudukan tinggi di kerajaan, dan itu merupakan kedudukan yang punya pengaruh besar. Sehingga ketika Ebed-Melech itu begitu menghadap Raja Sedekia, permintaan Ebed-Melech, perkataan Ebed-Melech itu langsung didengar Tuhan, didengar oleh Raja Sedekia, sebab kedudukannya tinggi. Dan kita melihat Ebed-Melech tadi kebangsaannya orang Ethiopia. Sepanjang sejarah Yehuda, orang Ethiopia itu biasanya menjadi musuh raja-raja Yehuda. Raja Rehabeam, Raja Asa, pada saat mereka menjadi raja, orang-orang Ethiopia itu menyerang kerajaan Yehuda. Tetapi herannya pada zaman Sedekia ini ada seorang Ethiopia yang bernama Ebed-Melech ini yang bukan memusuhi bangsa Yehuda, tetapi justru dia punya hati yang baik, dia punya karakter yang baik, dan dia punya kepintaran, keterampilan, sehingga dia dijadikan sida-sida. Dia punya kedudukan tinggi di istana Raja Sedekia. Kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Ebed-Melech. Ibu-ibu, saudara, kita melihat dia berbuat baik kepada Nabi Yeremia. Ia tidak seperti pejabat-pejabat istana, pemuka-pemuka orang Yahudi yang lain yang tidak takut akan Tuhan. Sekalipun ia orang Ethiopia, tapi ia menolong Yeremia saat Yeremia nyawanya terancam. Dan karena peristiwa ini, Tuhan mengingat kebaikan Ebed-Melech. Padahal saat itu peristiwa itu terjadi di kota itu sedang terjadi kelaparan, penyakit sampar. Di kota itu sedang terjadi bencana yang dahsyat, kelaparan dan penyakit sampar, krisis. Tapi dia, Ebed-Melech, mau menolong Yeremia saat terjadi krisis ini. Bapak Ibu, bukankah saat ini bangsa kita juga mengalami krisis COVID-19 ini? Dan seringkali karena krisis ini membuat orang menjadi egois, memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keluarganya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Yang penting keluargaku selamat, yang penting aku selamat. Orang lain makan, tidak makan urusan mereka, yang penting aku selamat. Tapi mari kita belajar dari Ebed-Melech ini. Di saat mengalami krisis, di saat krisis terjadi, dia berbuat kebaikan. Di saat roti itu menjadi barang langka di kotanya dilanda penyakit sampar, di kotanya terjadi krisis kelaparan, tapi dia tetap bisa berbuat kebaikan kepada Yeremia. Bapak Ibu, kalau saat ini kita juga mengalami hal yang sama, kita mengalami krisis penyakit menular. Kalau dulu di zamannya Ebed-Melech itu penyakit sampar, sekarang COVID-19. Kalau dulu di zamannya Ebed-Melech itu kelaparan itu begitu merajalela sehingga roti itu menjadi barang langka. Sekarang juga sama, ekonomi bangsa ini kacau. Banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan, kacau. Tapi di tengah-tengah krisis seperti ini, mari hati nurani kita jangan sampai mati. Kalau kita tahu ada orang yang memerlukan pertolongan dan kita sanggup menolongnya, kita mau menolong. Walaupun kita sendiri juga ngalami krisis, aku juga sama, Ebed-Melech juga sama. Tapi kita mau untuk saling berbagi, untuk berbuat kebaikan. Ketika Ebed-Melech ini berbuat kebaikan, kebaikannya itu diingat oleh Tuhan. Mari di dalam hidup kita Bapak Ibu, ketika kita mengalami krisis, baik krisis keuangan, baik itu kesehatan kita, jangan itu membuat kita cuek dan egois. Tapi kita mau tetap berbuat kebaikan. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ketika kita berbuat kebaikan, Tuhan akan membalas kebaikan kita.
Kalau di sini, di dalam kisah ini, Tuhan membalas perbuatan baik Ebed-Melech. Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia, pergilah kepada Ebed-Melech orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berjanji kepada Ebed-Melech, aku akan melepaskan engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Bapak Ibu, ketika Ebed-Melech ini berbuat baik, Tuhan menjamin, siapa toh orang yang kau takuti itu? Orang Kasdim, orang Babel. Aku tidak akan membiarkan engkau jatuh ke tangan orang-orang yang kau takuti itu. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita saat ini. Apa yang saat ini kita takuti? Penyakit, virus corona, kesulitan ekonomi, bisnis hancur, keuangan menipis, PHK, dan lain sebagainya. Tuhan berjanji, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada hal-hal yang kau takuti itu. Kalau kita berbuat kebaikan, kita itu seperti memiutangi Tuhan yang pasti akan membalas kebaikan kita itu. Sebagaimana Tuhan berjanji kepada Ebed-Melech, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang yang kau takuti. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Apa yang saat ini kita takuti? Penyakit, kesulitan ekonomi, bisnis hancur, dan lain sebagainya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke hal-hal yang kita takutkan itu. Singkat cerita, Yerusalem akhirnya setelah dikepung 1,5 tahun, Raja Sedekia melarikan diri bersama dengan semua pegawai-pegawainya. Ketika mereka melarikan diri, apa yang terjadi? Nah, kita melihat bagaimana nasib Sedekia dan para pemuka Yehuda, Sedekia dan para pemuka Yehuda yang memasukkan Nabi Yeremia ke dalam perigi itu. Alkitab mengatakan ketika mereka melarikan diri, mereka ditangkap, dikejar, ditangkap. Kemudian Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, di depan mata Sedekia sendiri di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Bapak Ibu, ini teman-temannya Ebed-Melech, teman-temannya yang bekerja di istana raja, para pemuka-pemuka, rekan kerjanya Ebed-Melech, semua mati. Harusnya Ebed-Melech sebagai sida-sida, orang kepercayaan Raja Sedekia, harusnya itu juga mati. Nasibnya harusnya sama seperti teman-temannya yang lain, disembelih. Tapi karena dia berbuat kebaikan kepada Nabi Yeremia, Tuhan melepaskan dia dari hal itu. Semua teman-temannya mati dibunuh oleh Raja Babel, tapi khusus Ebed-Melech diselamatkan. Semua harta dijarah, rumah-rumah dibakar. Dan pada saat itu nyawa itu merupakan satu-satunya harta karun. Bukankah saat ini kita juga ngalami nyawa itu adalah harta? Kalau dulu kita merasakan kesehatan itu biasa, udara itu hal yang biasa. Sekarang kita merasakan Tuhan,
Kalau aku teringat dulu aku bisa bebas jalan-jalan ke sana, kemari, bisa bebas pergi kemana-mana karena udara masih tidak tercemar oleh virus corona. Itu hal yang luar biasa ya Tuhan, itu kemurahan-Mu. Kalau saat ini aku bisa sehat, bahkan sampai ke depan, bulan-bulan ke depan, sampai akhir tahun aku bisa tetap sehat. Itu merupakan suatu harta. Bapak Ibu, kalau kita itu mau melakukan kebaikan, kita akan mengalami hal yang sama seperti Ebed Melech ini. Di saat mungkin yang lainnya itu nasibnya tragis, seperti nasibnya teman-temannya Ebed Melech itu tragis, disembelih, dihukum mati. Tapi khusus untuk Ebed Melech, Tuhan menyelamatkan dia. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, kalau kita melihat di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Galatia mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari dalam hidup kita, jangan karena kondisi krisis ini, kemudian kita seharusnya bisa menolong orang lain. Kita seharusnya bisa membantu orang lain. Tapi kita katakan, enggak kalau uangku ini kugunakan untuk membantu dia, nanti aku sendiri enggak cukup, nanti tabunganku berkurang, nanti begini begitu, aku sendiri juga butuh. Kalau kita tahu orang itu membutuhkan dan kita punya kesempatan untuk berbuat baik, mari kita belajar seperti Ebed Melech, berbuat kebaikan sehingga dia sendiri ditolong Tuhan ketika dia menghadapi bangsa Babel, ketika orang-orang lain ditangkap untuk disembelih, dia diloloskan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat janji Tuhan terhadap Ebed Melech, tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kata percaya di dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata batak. Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani, percaya itu ada dua kata, yaitu aman dan batak. Perbedaan aman dan batak sama-sama diterjemahkan percaya. Perbandingannya adalah kalau kata aman itu artinya di dalam dirinya ia punya kepastian, jaminan. Tapi kalau batak itu mempercayai kepada atau percaya kepada gitu. Kalau aman itu punya ketegasan. Kalau batak percayanya itu dia merasa aman. Kalau aman di dalam bahasa Ibrani, aman yang diartikan percaya itu artinya kokoh, terpancang, kuat. Tapi kalau batak percaya, batak itu artinya memiliki rasa percaya diri dan keberanian. Dan ini yang menjadi perbedaannya adalah aman, kata percaya dalam bahasa Ibrani, kata aman artinya percaya itu berfokus pada subjek. Tapi kalau kata batak, percaya yang dalam bahasa Ibrani dikatakan itu batak, itu berfokus pada objek. Jadi kesimpulannya adalah percaya aman itu adalah ia percaya sebab dalam dirinya sudah ada kepastian, tidak ada ragu-ragu, ada ketegasan yang kokoh dalam dirinya. Abraham, bapak orang percaya, itu memiliki kualitas iman, kualitas percaya. Itu kualitas imannya itu seperti aman ini. Kata iman percaya yang dimiliki oleh Abraham itu menggunakan kata aman. Artinya di dalam diri Abraham itu dia punya kepastian, tidak ragu, dia tegas, dia sangat mempercayai Allah dengan kokoh. Dia mempercayai Allah dengan kokoh di dalam dirinya. Walaupun tidak ada fakta dasar untuk percaya, tapi Abraham itu percaya karena
kualitas percayanya Abraham itu seperti itu, aman ini. Nah, sedangkan kata percaya yang menggunakan kata batak di dalam bahasa Ibrani-nya ini, itu artinya adalah ia mempercayai objek, mempercayai seseorang, sehingga karena ia percaya pada orang tersebut, ia punya keberanian, ia punya percaya diri, dan ia punya rasa aman. Jadi kata batak yang di dalam ini, yang dipakai di dalam ayat ini, karena engkau percaya kepadaku, itu menggunakan kata batak. Itu artinya Ebed-Melek itu percaya kepada Tuhan. Dia hidupnya itu dia bergantung mengandalkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan aku percaya, karena Tuhan aku percaya, di dalam Tuhan aku percaya. Dia menyandarkan segenap harapannya, percayanya itu kepada objek itu, kepada Tuhan sebagai objek itu. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita menggantungkan hidup kita itu kepada Tuhan. Ketika kita percaya dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan punya rasa percaya diri, keberanian, dan aman. Ketika kita bersandar dan percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Ebed-Melek itu dalam dirinya mungkin imannya tidak seberapa kuat, tetapi dia memandang kepada Allah Israel, dia memandang kepada Tuhannya Israel itu, dan kepada Allahnya Israel itu dia menaruh harapannya, percayanya. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Biarlah di dalam krisis ini kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Di dalam Tuhan kita merasa aman. Bapak Ibu, janji firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita mau ketika kita khawatir, ketika kita takut, kita menyerahkan semua kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita percaya, di dalam Tuhan saja harapan kita, kekuatan kita. Di dalam Tuhan saja ada perlindungan, ada keamanan. Alkitab mengatakan, Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari Bapak Ibu, kalau saat ini kita mengalami hidup di dalam kesesakan, kita mau untuk percaya, menaruh semua harapan kita kepada Tuhan dan menyerap kekuatan Tuhan. Di dalam Tuhan kita percaya. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuktikan dirinya sebagai penolong dalam kesesakan. Akan sampai kepada kesimpulan, berbuatlah baik di setiap kesempatan. Tuhan akan membalas perbuatan baik kita, dan percayalah kepada Tuhan, sebab Ia yang akan melindungi dan menjaga kita. Amin. Firman Tuhan, biarlah kita tetap tidak berhenti-henti untuk menaruh harapan dan percaya kita dan berfokus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu dengan membawa damai sejahtera dan sukacita sorgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, setiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya katakan amin.